Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di YouTube channelku. Kali ini aku akan membagikan pengalaman kami tentang merayakan Saudi National Day. Sekolah mengadakan peringatan acara tersebut dan meminta orang tua mengirim anaknya ke sekolah dengan mengenakan pakaian tradisional Arab. Nanti kita lihat seperti apa ya pakaian Arab tersebut. Selain membeli pakaian, anak-anak juga diminta mengenakan aksesori yang bertemakan atau bernuansa bendera Arab. Ya, mungkin layaknya perayaan di Indonesia. Temanya harus merah putih. Untuk perempuan, pakaiannya merupakan rok terusan atau dress berwarna putih dan hijau atau sesuai bendera Saudi. Nah, ini harganya kisaran 20-40 rial atau 80-160 ribu. Perbandingannya kalau di sini setara dengan 2 porsi nasi bungkus. Nah, untuk yang laki-laki dianjurkan mengenakan tob. Awalnya kami mau membelikan tob ini untuk anak-anak saat umroh tahun lalu, tapi pikirku takut ribet apa enggak gitu ya dipakai anak-anak, karena anak-anak kan petakilan. Tapi ternyata disuruh sekolah, akhirnya kita beli deh. Malahan pulang sekolah mereka ditambah lagi aksesori sama gurunya. Nah, itu perayaan sekolah hari kemarin. Hari ini kami akan menonton perayaan National Day di Kota Dahran. Jadi perayaan di sini bisa beberapa hari dan biasanya jadi hari libur bagi keluarga karena sekolah dan perkantoran diliburkan di hari tersebut. Nah, ini water tank milik perusahaan pemerintahan Saudi atau sejenis PDAM kalau di Indonesia. Balik lagi ke National Day, jadi perayaan di kota terdekat kami ada 3. Biasanya pemerintah kota atau instansi setempat mengadakan semacam pesta rakyat. Nah, perayaan ada atraksi Air Force di Kornis Damam atau di tepi laut, ada fireworks atau kembang api di pusat kota Khobar, dan satu lagi di Itra. Nah, kami memilih menonton perayaan di Itra karena pertimbangan tempat yang lebih nyaman dan banyak toiletnya serta gedung berpendingin, karena kan kami bawa anak-anak ya. Itro atau apa ya, orang Arab tuh kadang lidahnya beda dengan aku gitu. Aku bilangnya Itro. Itro ini atau King Abdul Aziz Center for World Culture adalah sebuah exhibition building milik perusahaan oil and gas terbesar di Saudi. Gedung dan lahannya besar banget. Untuk tempat parkir dan segala fasilitas itu disediakan dan itu free. Jadi singkatnya, Itro ini merupakan inisiatif komunitas nirlaba yang dipersembahkan oleh Saudi Aramco atau oil company tersebut untuk mendukung upaya kerajaan dalam melakukan pembangunan sosial dan budaya. Nah, perayaan di sini sebetulnya ada 2. Yang pertama Founding Day, yang kedua National Day. Apa bedanya? Bedanya aku jelaskan dikit. Jadi Founding Day adalah hari peringatan berdirinya negara Saudi pertama oleh Imam Muhammad bin Saud. Sedangkan National Day adalah hari yang menandai penyatuan atau penggabungan kerajaan oleh Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Faisal Al-Saud. Nah, FYI nih, biasanya di 2 hari besar tersebut selain pesta rakyat, market juga turut merayakan dengan memberikan diskon yang gila-gilaan banget. Itu emang kadang sampai jomplang banget nurunin harga. Ya, diskonnya besar banget gitu dari harga normalnya. Untuk kalian warga Indonesia yang ingin umroh mandiri menggunakan airline Saudi, baiknya kalian berburu tiket di 2 perayaan hari besar tersebut. Karena semua pusat perbelanjaan itu benar-benar bikin diskon yang besar-besaran. Ini contohnya nih untuk penerbangan. Untuk Saudi Airlines, mereka bikin diskon gak tanggung-tanggung, yaitu setengah harga dari harga normal. Itu biasanya ada di periode terbangnya itu sekitar terbang 1-2 bulan setelah bulan perayaan tersebut. Belum lagi untuk parfum. Bagi kalian penggemar parfum Arab, kalian bisa timbun stok di tanggal perayaan tersebut karena memang diskon besar-besar banget. Kemarin aku lihat ada parfum yang di sale dengan harga 94 SAR karena 94 itu adalah angka usia Saudi tahun ini. Jadi gimana caranya beli? Nah, ada tuh just tipper orang Indonesia yang dia benar-benar khusus just tip parfum untuk orang Indonesia. Kalian bisa cari di Instagram atau bisa komen di bawah. Nanti aku kasih link Instagramnya ya.
Nah, sementara anak-anak dan suamiku nonton pertunjukan, aku akan ajak kalian berkeliling masuk ke dalam gedung ITRO. Jadi ITRO itu dalam bahasa Arab berarti enrichment atau pengayaan atau peningkatan. Jadi ITRO adalah tujuan budaya dan kreatif terkemuka di kerajaan untuk pengembangan bakat dan pengalaman lintas budaya. ITRA dibuka pada tahun 2018. Setiap atraksi di ITRA itu menjadi jendela bagi pengalaman global dan memberdayakan kreativitas warga Saudi. Aku lihat di Wikipedia itu tahun 2016, tapi di web resminya ITRA itu berdirinya tahun 2018. Pilar-pilar utamanya itu meliputi budaya, kreativitas, komunitas, seni, dan pengetahuan. Jadi dengan pilar-pilar tersebut, ITRO terus menawarkan lokakarya, pertunjukan, dan acara yang menginspirasi. Jadi tiap event-event kayak perayaan budaya, event-event sekolah, atau kampus, atau seminar biasanya diadakan di sini guys. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih bangunannya bentuknya kayak gitu, menonjol-nonjol ke pinggir. Jadi, inspirasi bangunan ITRO itu sebetulnya terinspirasi dari batu yang digabung dan ditumpuk. Makanya bangunannya unik kan? Jadi dalam komplek ITRO ada isinya itu, ada perpustakaan, ada museum anak. Nah, untuk yang museum anak ini berbayar ya. Jadi anakku masuk ke situ sekitar 30 SAR per anak. Ada ruang teater, ada sinema, ada juga tempat makan atau kantin atau restoran gitulah. Di sini juga ada energy exhibit. Nanti aku jelasin di video terpisah ya, apa itu energy exhibit. Cuma sayang sekali hari ini adalah hari perayaan besar, jadi sangat crowd. Orang-orang tuh banyak berkunjung ke sini untuk melihat pertunjukan. Biasanya di sini lengang dan tenang. Orang-orang yang datang ke sini itu kayak orang-orang introvert gitu loh, jadi ingin suasana tenang. Kita bisa beli kopi di sini untuk dinikmati di space rumput yang tadi kita lewati. Kalian lihat kan yang banyak kursi-kursi di space rumput tersebut. Jadi kita bisa ngopi di situ sambil menikmati udara dan suara gemercik air. Itu sih paling pas dinikmati saat winter karena suasananya dingin ya, tapi harus pakai jaket tebal karena sangat dingin dan anginnya cukup besar di sini. Nah, ini lantai paling atas yaitu perpustakaan. Jadi di sini menyediakan berbagai macam buku. Ada buku tentang sejarah, fiksi, buku anak, buku teknologi, dan lain sebagainya. Suasananya sangat tenang guys di sini dan sangat terang karena didominasi oleh warna putih. Gedung ini sangat luas dan semua bagian dari interior gedung ini sangat estetik. Ini adalah lantai pertama, tempat museum, sinema, coffee shop, dan restoran. Biasanya di sini juga banyak volunteer guys, atau sukarelawan. Bahkan volunteer boleh juga anak sekolah. Biasanya di bagian museum anak. Jadi mereka tuh bertugas sebagai penerima tamu di pintu masuk, memasang handband maksudnya, tiket yang ditempel di tangan itu sebagai tiket masuk. Itu biasanya pinter-pinter banget loh menyambut tamu. Jadi mereka nerimain pembayaran, terus bilang have fun ya. Masih kecil tapi udah belajar excellent service banget ya. Mungkin sesuai dengan tujuan didirikannya bangunan ini, yaitu diantaranya untuk memberdayakan bakat individu dan mengasah keterampilan masyarakat di sini. Jadi untuk menjadi volunteer di sini kita bisa submit data di web resmi ITRO. Di sana nanti kita bisa masuk ke dalam bagian volunteer yang mana. Nah, misalkan di sana tuh ada 3 bagian, di antaranya masyarakat umum, anggota keluarga karyawan Aramco atau pelajar. Nah, setelah pilih subjek tersebut, baru deh isi data diri kita. Setelah itu disubmit. Pantesan tiap aku kesini itu wajahnya fresh banget, itu kelihatan kayak mahasiswa atau pelajar. Biasanya mereka yang memberikan informasi kalau kita ada pertanyaan atau hal-hal yang harus dibantu di sini. Nah, ini taman bagian belakang guys. Biasanya kalau nggak ada acara di sini ada yang ngopi-ngopi gitu di sini sambil main laptop atau mungkin kerjain tugas ya. Tempatnya tuh kalau didatangin secara langsung tuh emang enak banget, kayak ya lega gitu, terus pandangan mata tuh hijau, seger lah pokoknya.
Tapi karena disajikan dalam bentuk video itu kayaknya video kurang mewakilkan apa yang aku lihat sebenarnya di sini. Karena kan video terbatas ya. Jangkauan kamera video menangkap objek itu tidak seluas mata kita menangkap objek yang real gitulah, intinya kurang lebih kayak gitu. Jadi ya mungkin agak sedikit terkotak begitu. Nah kali ini karena ini sudah menunjukkan waktu asyar, agak telat dikit ya. Aku mau sholat di masjid terdekat. Masjidnya lumayan nyaman banget dan mungkin agak berbeda dengan masjid biasanya, makanya aku mau kasih tunjuk ke kalian. Nah ini masjidnya, dari luar tuh tampaknya kayak ya kotak biasa aja. Tapi menurutku interiornya lumayan surprise. Itu bis-bis Aramco. Jadi bis itu digunakan untuk menjemput orang-orang dan mengantarkan mereka ke tempat parkirnya masing-masing. Karena parkirnya ada parkir utara, selatan, mungkin jauh ya, kasihan kalau orang harus jalan kaki. Tapi sepertinya hanya di event-event seperti saat ini aja sih, karena kalau biasanya aku kesini itu nggak terlalu banyak lalu lalang bis tersebut, karena aku parkir di tempat terdekat. Nah ini kita mau sholat dulu, sementara aku sholat kalian bisa lihat-lihat masjidnya kayak gimana. Nah karena aku sedikit telat sholat asarnya, karena tadi asarnya sekitar 20 menit atau 30 menit yang lalu azannya, jadi masjidnya agak lengang. Tapi mungkin menjadi baik untuk aku video karena aku tidak mengganggu orang yang sedang sholat di sini, karena memang nggak ada siapa-siapa sama sekali. Nah ini interiornya lumayan fresh ya, karena warnanya hijau. Itu mungkin melambangkan pemerintah Saudi yang benderanya warna hijau. Ini lumayan adem sih, tapi masjidnya nggak gede-gede banget. Jadi ini masjid yang disediakan untuk pengunjung yang sholat di sini gitu. Nah untuk sholat wanita dan pria di sini disekat guys. Katanya untuk sholat wanita itu nggak terlalu besar gedungnya. Kata suamiku untuk sholat yang laki-laki space-nya lebih luas, mungkin karena lebih banyak ya. Nah ini interiornya kayak mozaik hijau gitu, agak-agak bling-bling. Aku nggak tahu kenapa ini sudutnya kayak dilandaikan kayak gitu. Jadi ini dari lantai, dinding sampai atap temanya sama, dipasang mozaik atau batu keramik atau sejenisnya lah. Nah karena sholatnya sudah selesai, kita keluar. Nah ini ada tempat untuk minum, yang mau minum boleh ambil di situ. Pas aku keluar udah agak gelap, nah muncul deh lampu-lampu. Jadi khasnya di sini tuh aku nggak ngerti ya kenapa kadang building yang besar yang mewah apa gimana tuh selalu pakai lampu-lampu dangdut kayak gini, hijau, merah, whatever lah, kadang warna ungu. Itu nggak ngerti, memang selera mereka kayak gitu ya. Nah ini warga-warga lagi nunggu pertunjukan guys. Pertunjukannya apa aku juga nggak tahu, tapi kita lihat bareng-bareng.
Nah guys, seperti itu kurang lebih perayaan Saudi National Day. Ternyata nggak beda jauh dengan perayaan kemerdekaan di negara kita ya, di negara Indonesia. Untuk kalian yang ada pertanyaan atau saran yang ingin dibahas kehidupan Saudi yang mana, boleh ketik komen di bawah ya. Sampai sini dulu videonya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau informasi yang aku berikan. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.